Allah Mbak, keras banget. Dengerin apa sih? Masa sih dok keras? Iya Mbak, keras banget. Dikecilin deh coba. Ini kayaknya biasa aja deh, nggak denger. Oh, mana masih dideketin ke telinga. Apa ini ya gara-gara tadi malam tuh aku habis nonton konser Oh dok. alah, ya pantas aja. Mesti ramai banget ya Mbak? Rame banget tadi malam. Ya itu sih mungkin pendengarannya jadi agak menurun. Bisa ya dok kayak gitu ya? Bisa. Cuman detailnya aku nggak ngerti sih. Harus tanya tuh ke dokter THT. Kita harus konsultasi sama beliaunya. Ya udah yuk, gimana kalau kita konsultasi langsung aja? Boleh? Yuk. Kita ketemu lagi di Tentang Wanita, yang kali ini kita akan bahas tentang pendengaran, karena jangan sampai kita hilang harapan karena hilang pendengaran gitu ya. Jadi langsung aja kita ketemu sama ahli pendengaran, yaitu dokter spesialis THT dengan dokter Nila THT. Gimana dok kabarnya siang ini dok? Baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi gini dok, tadi Mbak Bets itu ada keluhan katanya. Sebenarnya saya yang notice awal sih dok, tiba-tiba nyalain musik keras banget. Ternyata Mbak Bets nggak nyadar kalau ternyata itu keras banget. Nah setelah diusut tadi malam Mbak Bets nonton konser di tengah keramaian kayak gitu. Apa jangan-jangan penurunan pendengaran ya dok ya? Itu bisa banget. Yang dirasakan seperti apa Mbak? Iya seperti ini sih dok, kayak tadi kan sebenarnya nyetel lagunya menurut saya sih nggak begitu keras ya, cuman dari dokter Zafira katanya itu kok keras banget kayak gitu. Oke. Betul, karena kalau misalnya itu kan berarti paparan bising ya, apalagi nonton konser kan pasti frekuensinya tinggi banget. Nah kalau misalnya kita terdapat paparan bising pada telinga, apalagi dalam jangka waktu yang lama, itu memang bisa mengganggu pendengaran karena dia nanti akan menyerang saraf telinga dalamnya. Gitu. Jadi sebenarnya pas banget sih dok, kasusnya sama 2 hari yang lalu ya, tanggal 3 Maret itu kan peringatan Hari Pendengaran Dunia, World Hearing Day. Nah pas banget ini mungkin kita bisa belajar banyak dari dokter Nila tentang permasalahan penurunan pendengaran gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan hearing loss atau penurunan pendengaran itu seperti apa? Jadi hearing loss atau penurunan pendengaran itu adalah ada gangguan pendengaran, baik itu pada satu telinga atau pada 2 telinga, baik itu hilangnya hanya sebagian atau keseluruhan pendengaran. Nah itu udah bisa kita golongkan dia hearing loss, tergantung nanti penyebabnya apa aja nih gitu. Karena kan beda-beda ya, hearing loss itu kan banyak lagi jenisnya, apakah dia tergolong gangguan di konduksinya, atau dia gangguan di sarafnya, atau dia mix nih keduanya, karena memang gangguan di saraf dan di konduksinya juga gitu. Jadi gitu. Kalau ini dok, untuk apa faktor-faktornya sendiri tuh yang menyebabkan terjadinya hearing loss atau penurunan pendengaran itu ada apa aja? Faktor untuk penyebab hearing loss itu ada banyak ya. Yang pertama itu paling sering banget pada pasien-pasien yang datang ke saya itu keluhannya tiba-tiba nggak bisa dengar, padahal usianya masih muda nih. Itu paling sering biasanya penyebabnya adalah yang pertama kotoran telinga, atau kalau kita bilang itu serumen ya, serumen atau kotoran telinga yang menumpuk, dia tidak bisa keluar sehingga mengganggu pendengaran atau suara yang masuk ke telinga. Kemudian yang kedua bisa juga karena infeksi. Infeksi itu tergantung nih infeksinya, karena telinga kan dibagi 3 bagian ya, telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Paling sering yang menyebabkan infeksi itu adalah telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Kemudian yang ketiga itu juga
kehilangan pendengaran itu juga bisa disebabkan kayak tadi paparan bising, ya kan? Iya. Paparan bising dalam jangka waktu lama. Mungkin itu sebenarnya kan baru sebentar ya. Kira-kira konsernya berapa lama? Paling kan 2 jam 3 jam ya dok 2 ya. jam, ya. 2 Tapi jam. mungkin frekuensinya tinggi banget Iya, ya. mungkin. Nah, paparan bising yang berlebihan dan tanpa menggunakan alat pelindung, gitu. Alat pelindung telinga gitu. Nah, kemudian selain itu juga bisa karena proses penuaan, lalu misalnya seperti ada faktor penyakit-penyakit tertentu seperti darah tinggi, diabetes mellitus atau sakit gula, itu juga bisa menyebabkan penurunan pendengaran. Ada lagi yang dapat menyebabkan penurunan pendengaran dan itu biasanya terjadi secara mendadak, misalnya ada kejadian pengeboman. Kita berada di lokasi itu, kemudian namanya juga bom ya, pasti kan kenceng banget dan frekuensinya pasti tinggi banget, pasti di atas 100 ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Oh, sama satu lagi yang kadang tidak banyak orang tahu ya, obat-obatan tertentu itu juga bisa menyebabkan. Jadi makanya kita kalau konsumsi obat-obatan itu mungkin sering dikasih warning ya di di tulisannya itu, gunakanlah sesuai dengan resep dokter. Nah, karena itu bisa menyebabkan sesak anjuran. Berarti usia tadi ngaruh ya dok? Usia ngaruh, berpengaruh sekali karena proses penuaan kita tidak bisa menunda ya, kita nggak bisa nih mintanya pengennya sih nggak tua ya, alamiah ya dok. Iya, alamiah, tapi nggak bisa, itu pasti fungsinya bisa menurun. Gitu. Kalau terkait jenis kelamin bagaimana dokter? Kalau untuk jenis kelamin itu bisa sih, ada beberapa literatur yang saya baca. Untuk jenis kelamin itu paling sering penurunannya lebih dulu pada laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki ya dibanding. Tapi bukan berarti yang perempuan aman gitu ya. Iya, betul. Tetap tidak harus menghindari faktor-faktor pencetusnya tadi. Terus sama ini juga kalau misalnya karena faktor usia, memang dia bisa mempengaruhi. Semakin usia kita bertambah, pasti akan terjadi penurunan pendengaran yang juga bertambah. Biasanya menurut WHO itu menyebutkan mulai ada penurunan pendengaran itu, atau kalau kita sebut karena usia tua gitu ya, presbikusis ya. Nah, terjadinya itu sekitar umur di atas 60 tahun. Tapi rata-ratanya sekitar umur 65. Geriatri ya dok. Geriatri. Ya. Terus kalau ini dok, untuk tanda gejalanya sendiri apa ya dok yang untuk penurunan pendengaran? Tanda dan gejalanya misalnya kayak tadi, lagi dengerin musik, kita ngerasanya sih nggak kenceng biasa aja ya dok. Tapi pas orang lain yang denger, kok kayaknya kenceng banget loh mbak gitu. Jadi ada penurunan fungsi dengar yang ditandai misalnya pas lagi ngobrol, kok dia ngomong kenceng banget ya. Padahal kita ngomong pelan aja udah kedengeran nih gitu. Tapi kok dia ngomongnya kayak teriak-teriak ya gitu, kayak marah-marah misalnya. Itu bisa salah satu tanda ya. Kemudian kalau ini khusus pada dewasa tapi ya, karena kalau untuk pada anak-anak kan beda ya tanda-tandanya. Kemudian pas diajak ngomong dia kayak nggak nyambung, kayak nggak nyambung, atau lawan bicara yang kita ajak ngobrol, yang dia kecurigaannya ada gangguan pendengaran tadi, dia kayak melihat gerakan bibir kita, jadi dia kayak berusaha membaca gerakan bibir sebenarnya. Jadi dia bukan mengandalkan telinganya, atau kadang dia malah nyodorin telinganya nih, misalnya yang ngobrol dari sebelah kanan, nanti dia kayak nyodorkan telinga, atau misalnya kiri ya udah gitu. Jadi kayak lebih ke satu sisi yang disodorin gitu. Nah itu udah tanda dan gejala. Iya, gitu. Terus kalau misalnya udah ada gejala-gejala ke arah sana, apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau misal udah ada gejala seperti tadi ya, memang untuk pendengaran itu kita pastikan dulu dia masalahnya ini di telinga mana dulu nih, karena tadi kan pembagian hearing loss itu ada 3 ya. Jadi kita periksa dulu, pastinya sih kalau telinga itu saya sangat menyarankan untuk periksa dulu, jangan pakai obat dulu. Karena kebanyakan orang tuh rata-rata sekarang
apalagi udah banyak ini ya, bisa konsultasi online kayak gitu ya. Jadi oh udah dah beli obat tetes telinga dulu nih gitu. Padahal masalahnya belum tentu karena infeksi, belum tentu karena kotoran yang mengeras seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu, baiknya diperiksakan dulu ke dokter terdekat. Kalau misalnya kendala selama ini biasanya di vaskes pertama atau pelayanan tingkat pertama itu mereka nggak punya tuh alatnya. Kalau misalnya nggak punya ya baiknya sih langsung ke dokter THT ya. Ke dokter Nila SPTHT ya. Langsung di RSWN. Iya, di RSWN. Ya. Gitu. Jadi kita perlu banget memastikan apakah ini telinganya masalahnya dari telinga luar tadi, apa karena kotoran atau mungkin ada benda asing. Kadang anak-anak loh sering ya. Kemudian ada infeksi karena dia bengkak, kemudian numpuk cairan di situ misalnya. Jadi mengganggu tuh atau ada masalah di telinga tengahnya itu baiknya sih diperiksa. Karena solusinya pasti terkait dengan penyebabnya juga ya, Dok. Iya, betul. Terkait dengan penyebabnya banget ya. Kalau ini, Dok, kalau untuk cara pencegahannya untuk meminimalisir supaya kita tidak terhindar dari penurunan pendengaran itu ada apa aja? Ya, cara pencegahannya yang pertama kalau misalnya nonton konser jangan terlalu lama ya, tapi sayang ya bayarnya mahal. Bayarnya mahal dong. Apalagi yang barusan ya. Nah, kalau misalnya kita nonton konser sebenarnya tuh pasti sih desibelnya pasti di atas 85 ya. Untuk frekuensi tinggi di atas 85 desibel itu kita maksimal satu hari hanya boleh terpapar itu 1 jam. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memang terpaksa harus terpapar dengan suara yang keras, berarti harus menggunakan alat pelindung. Iya, alat pelindung telinga. Misalkan kayak sekarang banyak ya yang kerjanya memang harus ada paparan, misal kayak orang tukang las. Kayak kemarin tuh ada pasien saya, dia tukang las dan sudah sekitar 15 tahun. Memang kalau untuk gangguan pendengaran karena paparan bising seperti itu nggak langsung kejadian saat itu juga, tapi biasanya minimal 3 sampai 5 tahun baru. Panjang baru ada. Jadi kalau misalnya memang ada paparan bising, kita harus menggunakan alat pelindung, kemudian lakukan jaga kebersihan telinga ya. Jaga kebersihan telinga, misalnya kita bersihkan telinga secara rutin. Tapi juga tidak boleh mengorek telinga terlalu sering. Jadi kalau misalnya mau bersihin telinga, kalau memang kotor saja. Gitu. Saat dirasa kotor ya, Dok? Iya, betul. Karena kan selama ini tuh kadang jadi habit ya. Jadi habit habis mandi nih, aduh ngerasa telinganya basah, pengen dikorek-korek gitu. Nanti malah jadinya apa? Bengkak atau radang. Karena sebenarnya bukan kotor, tapi cuman karena mungkin kena air. Harusnya kalau misalnya cuman karena kena air saat mandi aja ya udah dilap aja, dikeringin aja ya. Dikeringin aja pakai handuk yang lembut gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang penyebabnya karena infeksi, misal dia sampai keluar cairan telinga, ya berarti dia harus diobatin seperti itu, gitu sih. Sama hati-hati juga mungkin tadi ya, pakai obat-obatan tadi ya. Karena banyak juga yang menyebabkan ototoksik ya. Terus kalau ini, Dok, tentang alat bantu dengar, itu tuh sebetulnya termasuk salah satu solusi nggak sih, Dok? Bisa nggak dijadikan solusi? Kalau yang udah mengalami penurunan pendengaran gitu ya, untuk menggunakan alat bantu dengar itu sebenarnya salah satu solusi sih. Kalau misalnya memang hearing loss-nya itu sudah di tahap biasanya sih yang membutuhkan tuh dari sedang berat, sangat berat biasanya itu yang sudah membutuhkan. Kalau misalnya memang gangguannya itu di saraf telinga dalamnya, ya itu bisa jadi solusi menggunakan alat bantu. Tapi kalau misalnya dia penyebabnya misal kayak karena tadi infeksi atau karena kotoran telinga yang menyumbat gitu, nggak perlu. Jadi cukup kita harus tahu dulu intinya adalah penanganan hearing loss itu penyebabnya apa nih? Kalau misalnya penyebabnya karena kotoran saja, ya udah bersihin aja kotorannya. Nanti juga akan balik lagi kok pendengarannya. Jadi nggak selalu solusinya tuh alat bantu dengar. Ya, betul.
kalau misalnya penyebabnya infeksi, ya infeksinya yang harus disembuhin. Karena kan ada juga tuh orang yang dia keluar cairan terus menerus, atau kalau orang Jawa bilang tuh apa, kopoan ya. Iya kan? Keluar cairan terus menerus kayak gitu. Terus karena mungkin dia ngerasa udah dari kecil ya, lama-kelamaan pasti kan akan terjadi penurunan pendengaran. Kalau misalnya tidak diobatin sampai tuntas gitu, nggak sampai kering, gendang telinganya jadi berlubang, kemudian penurunan pendengaran, padahal mungkin kan masih muda, masih usia 20-an, bahkan kayak gitu tuh seringnya pada anak sekolahan gitu. Nah itu kita nggak bisa, kalau misalnya memang penyebabnya dari infeksinya dulu yang disembuhin. Dan harus dilihat juga kalau misalnya memang penurunan pendengarannya itu derajatnya masih mungkin bisa dibilang derajat ringan ya, ringan kan juga ya belum butuh ya. Atau misalnya dia gangguan pendengaran yang dibawa sejak lahir. Dibawa sejak lahir kan juga banyak ya. Nah, biasanya kalau sejak lahir itu biasanya memang pasti karena gangguan di sensori neuralnya, jadi di sarafnya. Itu biasa pasti sangat membutuhkan. Jadi kembali lagi ke penyebab, bener. Oke, kalau ini Dok, misal yang tadi sedang berat atau sangat berat dan dia pakai alat bantu dengar, apakah itu menjamin akan mengembalikan pendengarannya dia seperti sebelumnya, seperti waktu normal seperti itu? Tergantung dari jenis alatnya. Kadang kalau alat yang bagus sih sebenarnya dia bisa mengembalikan, asalkan tadi kita lihat dulu, itu biasanya dilakukan pemeriksaan audiometri dulu ya, pemeriksaan fungsi pendengaran. Nanti kita lihat dulu derajatnya seberapa nih. Kalau misalnya derajatnya masih kurang dari 100, itu biasanya alat-alat bantu dengar untuk zaman sekarang udah banyak banget yang bagus-bagus ya. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau yang di atas 100 dan apalagi gangguan sarafnya, bukan cuma gangguan tapi memang sarafnya nggak ada, misal memang dia kongenital. Kongenital itu kan ada yang memang penurunan pendengaran tapi sarafnya masih ada, atau memang dia penurunan pendengaran karena memang sarafnya nggak ada, nervus 8-nya nggak ada. Nah, kalau itu ya nggak bisa sih biasanya. Jadi nggak membantu juga jadinya gitu. Ya kalau ini Dok, untuk yang wanita post menopause itu apakah benar untuk beresiko untuk mengalami penurunan pendengaran? Ya, itu bisa. Karena kalau pada wanita menopause itu kan dia hormonalnya udah nggak stabil ya. Udah terjadi gangguan hormonal, estrogen, progesteronnya sudah turun. Dan itu bisa berpengaruh ke kokleanya. Kita tahu kan fungsi koklea itu adalah salah satunya adalah untuk pendengaran dan juga untuk keseimbangan. Jadi kalau misalnya sudah usia-usia menopause itu memang bisa terjadi gangguan pendengaran. Tapi walaupun itu nggak semua ya. Beberapa ada yang beberapa terjadi ini ya Dok, penurunan. Biasanya seringnya itu adalah kalau ditambah lagi dengan faktor-faktor lain yang memperberat. Misal ada penyakit tertentu tadi, misalnya seperti penyakit hipertensi, kemudian penyakit gula atau diabetes mellitus, itu bisa banget karena dia nanti akan mengganggu aliran darah ke kokleanya, sehingga asupan untuk sarafnya juga akan berkurang ya. Sedangkan darah itu kan fungsinya kan untuk membawa nutrisi ya. Jadi kalau dia nggak cukup, otomatis ya akan terjadi gangguan gitu. Biasanya tuh gejala awalnya pasien nggak langsung yang hilang pendengaran ya, langsung yang sama sekali nggak bisa dengar gitu. Enggak sih, nggak langsung seperti itu, tapi lebih biasanya awal-awal itu dia mulai kok dengarku rada nggak enak ya. Rada nggak enak tuh dia kadang tuh pasien tuh nggak bisa mendeskripsikan kurang dengar nggak Bu? Enggak. Dia bilangnya tuh enggak kurang dengar. Tapi kayak ada bunyi Dok di telinga saya. Ada sesuatu yang ini. Kadang ada yang ngerasa ada hewan di telinga lah, padahal diperiksa tuh nggak ada hewan. Terus iya Dok, ada yang gerak-gerak di telinga saya. Terus kadang berdengung. Nah, itu juga banyak ya. Paling banyak tuh datangnya keluhannya adalah berdengung atau tinnitus. Gitu. Oke, terus kemudian berarti ini ya Dok ya, selama ini mungkin masyarakat awam tuh termindset kalau misalnya penurunan pendengaran itu hanya untuk orang-orang yang kena paparan bising aja gitu. Padahal sebenarnya enggak ya Dok ya, karena tadi ternyata banyak penyebabnya juga. Banyak faktor. Karena ya balik lagi tergantung dari penyebabnya ya.
dan hearing loss-nya jenisnya apa dulu nih gitu. Kalau misalnya memang karena konduksi ya udah kita selesaiin aja konduksinya gitu. Kalau misalnya penyebabnya karena konduksi kan paling sering banget tuh pasti serumen, kotoran telinga yang menumpuk. Konduksi itu hantaran gitu ya, Dok? Iya, hantaran, benar-benar. Untuk hantaran dari telinga luar ke telinga tengah. Karena kan kalau misalnya kita mendengar itu proses suara kita tangkap di telinga, dan telinga kan fungsinya untuk menangkap ya, menangkap suara, kemudian dia akan masuk melalui saluran telinga ya, saluran telinga, kemudian ditangkap oleh gendang telinga dan nanti akan diproses terus melalui tulang pendengaran, diantarkan lalu dikirim ke otak untuk kita memberi respon nih, ini ada yang ngajak, ada suara loh, ada yang ngajak ngobrol nih, nanya ini, nah baru kan kita akan merespon, misal ditanya namanya siapa, seperti itu, baru kita akan memberikan respon, karena tadi kita mendengar sesuatu gitu. Oke, Dok. Terus ini, Dok, kalau hearing loss itu apakah selalu bersifat permanen atau bisa kembali? Ya, hearing loss itu tidak bersifat permanen ya. Kembali lagi ke penyebabnya. Kalau misalnya gangguannya hanya di konduksinya saja, konduksinya kita beresin, kita obatin. Kalau misalnya memang penyebabnya infeksi atau karena tadi sumbatan kotoran, kita bersihkan, ya udah selesai, bisa sembuh gitu ya. Kembali lagi pendengarannya. Tapi kalau misalnya dia gangguannya memang di sarafnya tadi, nah itu yang nggak bisa, itu biasanya permanen. Makanya kalau pada pasien-pasien yang terpapar suara bising yang berhubungan dengan pekerjaan ya, itu pasiennya kita menyarankan harus, kalau memang misalnya udah turun banget ya nggak ada solusi lagi, kita nggak bisa ngasih obat ya, nggak ada obat-obatannya juga. Kalau misalnya kondisinya masih akut, masih bisa kurang dari 2 minggu itu kita masih bisa berikan pengobatan steroid dosis tinggi, dan itu untuk zaman sekarang itu udah lebih canggih ya, udah banyak cara. Responnya itu lebih cepat, nggak diminum tapi langsung disuntikin ke dalam telinga, di gendang telinganya, jadi dia nanti akan langsung masuk ke telinga tengah gitu, itu akan berespon lebih cepat. Tapi kalau misalnya keluhannya itu hearing loss-nya sudah lebih dari 2 minggu, berarti dalam artian apalagi lebih dari 3 bulan sudah kronik ya, dan gangguannya memang murni di sarafnya, biasanya nggak bisa, pasti permanen. Alat bantu dengar itu fungsinya hanya untuk membantu ya, tergantung derajatnya. Kalau misalnya derajatnya berat banget, dia untuk balik sampai ke normal lagi. Normal itu kan kita bisa mendengar kurang dari 25 desibel. Kalau misalnya penurunan pendengaran misalnya tinggi banget, di atas 100 tuh biasanya udah susah sih. Paling mungkin hanya membantu, paling tidak ya membantu ya, nggak yang sama sekali nggak bisa dengar kan, susah ya untuk komunikasi gitu, nggak pulih 100%, bener gitu. Sudah jelas Mbak Betsy? Sudah jelas, banyak sekali yang diserap ya, pengetahuan Dok. baru ternyata nggak cuman itu aja penyebabnya. Benar. Jadi alhamdulillah kita dapat pencerahan. Betul. Gitu. Mungkin terakhir nih, Dok, dari Dokter Nila ada closing statement nggak buat yang di highlight nih untuk teman-teman pemirsa? Ada nggak? Silakan. Ya. Kalau dari saya untuk menjaga kebersihan, bukan menjaga kebersihan ya, menjaga kesehatan telinga, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, lakukan pembersihan telinga sesuai dengan indikasi aja. Jadi dalam arti kalau misalnya dirasa kotor ya dibersihkan, dan baiknya itu membersihkan tidak membersihkan sendiri ya. Kita nggak melarang nih, dokter-dokter THT itu nggak melarang sebenarnya penggunaan cotton bud ya. Nanti kita diprotes nih sama produksi. Tapi maksudnya lebih bijak menggunakan cotton bud itu, lebih baik sebenarnya tidak mengorek sendiri. Jadi misalnya ada keluarga di rumah, minta tolong nih bersihkan, liatin dulu bener nggak telingaku kotor ya. Kalau misalnya kotor, harusnya kan hanya di lubangnya aja ya. Jadi minta tolong bersihkan kotoran telingaku dong gitu. Jadi jangan mengorek sini, kan kalau ngorek sini kan jadinya kotorannya malah masuk ya. Nggak bisa tahu seberapa dalamnya. Bener, nggak bisa tahu, nggak bisa kelihatan bener kotorannya keluar atau malah kedorong ke dalam, atau seringnya malah bikin luka kalau misalnya nggak pas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari biar nggak
terjadi infeksi pada telinga. Selain tadi tidak boleh mengorek telinga terlalu sering, juga bisa dilakukan jangan memasukkan benda apapun ke dalam telinga. Kadang kan kita misalnya simpelnya lagi mandi ya, Iya. masukin Iya, air lagi air, ke telinga, misal kemasukan air terus masukkan itu nggak boleh, walaupun hanya air gitu, apalagi benda asing ya. Kemudian jika kita memang ada berhubungan dengan pekerjaan, misalnya ada paparan bising, pakailah alat pelindung Harus telinga. diproteksi sejak Iya, awal harus gitu. diproteksi sejak awal. Lalu kalau misalnya punya sakit tertentu nih yang berhubungan dengan gangguan-gangguan penyakit, misal kayak tadi hipertensi atau menggunakan obat-obatan juga harus lebih selektif. Dan dengan resep dokter tentunya. Dan dengan resep dokter, benar-benar Gitu ya. jangan pakai sembarangan. Oke, gitu berarti ya. insya Allah udah semua ya dok Udah ya. semua Nanti terjawab sih udah semua ya. ya dok Betul. pertanyaannya. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang mau dikonsultasikan lebih lanjut, bisa ketemu sama dokter Nila di Poli THT RSWN ya dok ya. Oke gitu. Sementara itu dulu untuk pertemuan kali ini ya Mbak ya. Untuk episode-episode berikutnya silakan dinantikan gitu ya. Dan terakhir dok, kita ada tagline nih dok untuk tentang wanita. Jadi nanti kita bareng-bareng dok. Gerakannya gimana Mbak Weci? Gerakannya ceritakan ceritamu di tentang wanita. Jadi oke. terakhir ya, jadi ini kita bareng-bareng. Oke. Itu ya, sebelum kita tutup, kita bareng-bareng dulu ya dok ya. Oke. Ya, oke, 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Terima kasih, sampai jumpa di tentang wanita berikutnya.